Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat pada hari ini untuk melakukan pembelajaran. Untuk teman-teman silakan cek kanan kirinya terlebih dahulu. Apakah ada sampah? Jika ada silakan diambil dan dibuangkan di tempat sampah. Ada? Oke. Karena kebersihan itu bagian dari iman, maka kita harus menjaga Kebersihan. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila Kemana Nabila? sakit. Oke. Semoga kita doakan Nabila agar cepat sehat dan bergabung lagi kepada kita untuk melakukan pembelajaran. Amin. Oke. Sebelum kita masuk di materi kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dahulu. Siapa ketua kelas? Silakan pimpin doa. Istain Walid Istain Salasa Arba'a Adua Una Bersadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Hari ini kita akan mempelajari suatu materi yang sering ada di sekitar kita. Apa itu? Yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar apa? Di Indonesia terdapat berapa iklim? Apa yang pertama? Iklim penghujan dan iklim penghujan disebabkan oleh angin muson apa? Jadi angin muson barat itu maka di Indonesia terjadi musim penghujan. Kalau musim kemarau, musim timur. Angin berhembus dari timur. Dari mana timurnya? Dari tempat di Indonesia. Timur Indonesia itu adalah Australia. Karena Australia itu banyak pegunungan gurun, maka angin dan tiup Indonesia membawa butiran-butiran, maka terjadinya musim kemarau. Masih ingat? Masih? Nah, sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam dan bagaimana kita memanfaatkannya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kalian atau siswa mampu mengidentifikasi jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia ataupun di sekitar kita. Apa sumber daya alamnya yang di Indonesia? Ada berupa kehutanan, mineral, sumber energi. Dan yang kedua apa? Siswa mampu memahami dan mempresentasikan analisis pemanfaatan sumber daya alam. Apa yang pertama? Sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan Tambang. kenapa sih kita harus belajar sumber daya alam? Apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Dan bagaimana sumber daya alam kita?
apa yang kita bisa manfaatkan dengan sumber daya alam yang ada sekitar. Itu yang kita akan bahas pada hari ini. Oke? Sebelum itu, untuk meningkatkan cinta kita terhadap Indonesia kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan teman-teman boleh berdiri. Oke, tepuk tangan semua. Ingat beberapa hari ini sumber daya alam dan pemanfaatan daerah. Oke, sudah duduk kembali. Jadi itu yang kita dari pertanyaan tadi disampaikan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Adalah sebenarnya sesuatu yang berupa benda mati maupun yang hidup yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan manusia. Sebelum masuk materi, Bapak ada sedikit video untuk mengantar kita dalam pembelajaran hari ini. Daya alam hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia. Bahkan, Indonesia dikenal mempunyai paru-paru murni yang berada di hutan Kalimantan. Menurut Kompas, luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitar. 2. Sumber daya alam laut. Selain terkenal dengan paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang dipisahkan oleh luasnya lautan di sekelilingnya. Potensi ikan laut di Indonesia mencapai sekitar 6 juta ton tahun. Banyaknya ikan yang berada di lautan Indonesia tentu saja sangat bermanfaat dalam kegiatan budidaya ikan. Selain itu, potensi sumber daya alam laut di Indonesia juga berguna untuk kegiatan pariwisata. Pantai-pantai indah yang berada di berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi tempat wisata yang bagus sehingga membantu dalam perkembangan ekonomi negara. 3. Sumber daya alam batu bara. Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia yang menghasilkan batu bara. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Tercatat, menurut kata data, Kalimantan menyimpan cadangan batu bara sebesar 25,84 miliar ton dan sumber daya sebesar 88,31%. Dengan demikian, Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% batu bara. Lalu, apa sebenarnya kegunaan sumber daya alam yang satu ini?
Nah, dari video ini ada yang mau ditanggapi? Menanggapi bahwa Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam dunia. Ada apa tadi? Sumber daya kehutanan. Di mana Indonesia menyumbang oksigen terbesar di dunia. Betul? Sumber daya alam tambah laut. Banyak ya. Nah, dari itu, jadi apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Suatu yang ada di alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan dan memerlukan untuk dari manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Untuk kita lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Nah, itu sumber daya alam adalah yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Karena letak geografis Indonesia yang sangat bagus dipertemukan antara dua lempeng tektonik dan lempeng pegunungan Bermuda. Apa itu? Ada namanya Sirkum Pasifik dan juga ada namanya Mediterania. Yang itu dari dua lempeng tersebut memungkinkan berbagai sumber daya mineral yang bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia. Nah, dari ini Bapak akan membagikan kelompok kalian ya. Sudah bentuk kelompok? Sudah. Nah, sini Bapak akan membagikan LKPD. Teman-teman bisa berdiskusikan dengan teman-temannya, dengan kelompok kecil. Dan nanti kita akan presentasikan dari LKPD ini. Oke, silakan dibaca dulu, dikerjakan. Cara mengerjakannya itu teman-teman bisa ditulis atau pemahaman dari teman-teman. Bisa? Baik, silakan dibuat dulu. Iya. Nama anggota kelompoknya dibuat ya. Baik, silakan dikerjakan. Apa itu hutan, pengertiannya, bagaimana manfaatnya? Bisa? Ada yang bisa ya? Yang ini kelompok kedua. Jadi bahasanya apa? Ya. Silakan di pengertiannya. Kalau kalian mudah membuat atau gambar-gambar boleh silakan. Bisa. Ya, dari pengajarnya, dari apa itu? Atau teman-teman bisa menambahkan gambar dari sini juga boleh. Bisa mengerjakan? Itu ada pertanyaan dan ini teman-teman mungkin boleh sedikit menanggapi dari kasus ini. Dan ini mengenai tentang bagaimana itu sandung di Indonesia tadi.
dari mana ditambah terusan dari mana silakan disebutkan. Atau teman-teman boleh membuat gambar itu juga bisa. Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Manfaatnya kita ini bagi pertumbuhan ekonomi apa, dari mana negara bagaimana, apakah bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau hilirisasi. Oke teman-teman. Sumber teman-teman mulai dari mana saja, buku, ada sini bagian apa tadi, lautan, itu. Nah setelah ini teman-teman apa pemanfaatan sumber daya alamnya dan lainnya silakan ditulis atau teman-teman mau bersesuaikan dengan bentuk gambar juga bisa. Silakan terus ditanya kedua gimana? Ini sudah dijawab dan ini mengenai hubungannya, hubungannya, lautan hubungannya gimana? Jadi keadaan gimana masyarakatnya seperti apa? Lautan ya. Dia bisa melakukan wisata. Bagaimana dampak geografisnya, geografis tanahnya, ya. Jadi pertanian, ya, ya ini. Ini ngambilnya
Sini kalau misalnya nggak ada itu ditambahkan sini. Nah itu ada enggak? Seperti contohnya di provinsi sini. Terus karakter masyarakat seperti apa? Bagaimana masyarakatnya dengan pertanian tadi? Atau banyak dia petani, dia bersamakan petani, atau dia banyak masyarakat menjadi karena sumber daya alamnya untuk yang bisa jadi pemandu wisata yang ada di sekitar mereka. Sebagaimana dampaknya? Dampaknya geografisnya terhadap iklim, tanahnya gimana? Atau masyarakat yang tanahnya tadi apakah banyaknya di pegunungan atau di yang tinggi atau dataran rendah? Bisa? Bentuk pemanfaatnya adalah masyarakat kita di mana dari dengan sumber daya alam ini pemanfaatnya manfaat dari keberadaan hutan apa dampak positifnya bagaimana dan dampak negatif pemanfaatannya akhirnya apa sering terjadi ketika logging di tanah ya.
manfaatnya. Jadi kita itu masyarakat bisa bertanam berbagai hanya apalagi yang positifnya apa? Karena akan menjadi berarti apa manfaatnya bersama manusia? Penambahan pendapatan sekitar masyarakatnya.
Bagaimana itu yang tadi mempengaruhi kegiatan masyarakatnya? Intinya apa yang jadi sini? Masyarakatnya apakah sulit dari pencarian ini? Gimana prediktifnya? Jadi saat musim laut lagi tinggi, apakah masyarakat nelayannya bisa mencarikan? Tentu saja tidak. Makanya dari iklim ini mempengaruhi mata pencarian dari sumber daya masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini sambung yang ini. Dia sambung. Ya. Jadi semua nyambung semua. Masyarakatnya dengan mencari manusia itu banyak masyarakat yang wisata terdekat alam, tidak alam yang ada di sini. Ini kembali saja jelajah alam. Apa manfaatnya bagi masyarakat kita? Jadi ekonominya bagaimana? Ini.
Ya. 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 Bagaimana solusinya semuanya? Dan ini pilih aja. Bisa menjadi jalur pulang. Solusi masyarakatnya perhatian. Apa yang perlu ditingkatkan lagi dari sumber daya alam ini? Nah, ya. Bisa. Bagaimana dari sumber daya alamnya? Ini apa? Pertahanannya dari memang dari tambangan ini. Tanahnya menjadi rusak, nah itu dan kualitas ya ini aja ini satu aja ini empat.
bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan lagi pada hadis berikutnya. Tidak habis sampai ke generasi yang ini. Oke, waktu kerja kelompoknya selesai. Kita akan lanjut mempresentasikan dari hasil diskusi dari teman-teman. Oke, mau mana yang mau duluan presentasi? Oke, boleh dari kelompok 1, boleh silakan masuk ke depan. Oke, kelompok 1. Baik teman-teman, silakan diperhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Denita, Azra, dan Amanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam di perhutanan yang akan dijelaskan oleh teman-teman umum. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam kehutanan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang inventarisasi dan hubungan geografis sumber daya alam kehutanan. Hutan di Indonesia banyak terletak di daerah Kalimantan dan Papua. Mata pencarian masyarakat di sekitar lokasi kehutanan antara lain yaitu sebagai pemandu wisata. Yang kedua yaitu tentang pemanfaatan dan dampaknya. Pemanfaatan adalah kebutuhan yang penerimaan negara dan pemerintah. Dampak positifnya yaitu sebagai manfaatnya karena dalam proses memotong habitat dalam kota sebangsa. Dampak negatifnya kerusakan lingkungan akibat deforestasi atau pembukaan lahan.
kami. Segala salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang sangat bagus sekali dari teman-teman. Oke, ada yang promosi ini yang maju? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zura, Ana Naya, Ana Rahma, Ana Azra, Ana Hana. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kami sampaikan hasil diskusi kami oleh teman kelompok 2. Perkenalkan, nama Ana Stalina Mazai. Nah, sekarang kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi tentang sumber daya alam, kelautan, dan perikanan. Kami memberi tentang laut dan perikanan. Nah, soal sumber. Sebutkan lokasi spesifik di Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alam ini. Karena kami memilih tentang laut dan perikanan, kami menjawab dengan daerah di bagian timur Indonesia, yaitu Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya, sebutkan 2 contoh mata pencaharian utama masyarakat di sekitar lokasi sumber daya alam tersebut. Karena ini di sekitar laut, kami menjawab nelayan dan pemandu wisata. Karena nelayan dan pemandu wisata itu sangat berpengaruh di dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Dampak geografisnya, bagaimana kondisi geografis iklim yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam ini. Jadi iklim di sekitar laut itu mempengaruhi kehidupan penduduk juga, karena cuaca juga mempengaruhi proses perekonomian di masyarakat di sekitar sumber daya alam tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana Lominisa. Jadi Ana akan melanjutkan penjelasan tentang sumber daya alam laut. Jadi sumber daya alam laut itu tuh sering dimanfaatkan oleh kita sebagai sumber mata pencaharian. Contohnya seperti yang kita bahas tadi, nelayan. Nelayan itu kan sumber mata pencahariannya ada di laut dengan menangkap ikan. Terus dampak positif yang bisa diambil dari sumber daya alam lautan itu ya bisa dikelola menjadi sebagai mata pencaharian gitu. Jadi kayak sebagai petani garam itu kan manfaatnya lautnya nanti bisa disaring jadi garam. Terus habis itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata juga. Nanti kalau misalnya sumber daya kelautan ini dieksploitasi secara berlebihan, dampaknya itu tuh bisa menjadi negatif. Contoh nih, penangkapan ikan dengan menggunakan bom itu bisa merusak ekosistem terumbu karang serta dapat melukai makhluk hidup yang tinggal di sekitar sana. Nah, jadi terus sumber daya alam lautan ini juga diperkirakan tidak akan habis apabila dipakai terus-menerus sampai bertahun-tahun selanjutnya. Sekian presentasi dari Ana, kembalikan ke moderator. Baiklah, sebelum kami lanjut presentasi ini, apakah ada yang bertanya?
IPA dari kelompok 4 bertanya. Tadi cuaca sama iklim siapa ya? Kalau dari sama mempengaruhi perekonomian di penduduk di sekitar sumber daya alam tersebut. Apabila hujan atau misalkan ada badai di laut, itu nelayan nggak bisa maksudnya kesulitan untuk bekerja. Terus apabila nggak ada sinar matahari, petani garam juga susah untuk memanen garam hasil dari penyaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk kelompok presentasi. Ayo kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang pemanfaatan sumber daya alam pertanian. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada Nana, Mawar, Iva, Nada, Malaysia. Nah, langsung saja kita akan memulai presentasinya. Silakan teman-teman Ana untuk bertanya. Di sini, jadi sumber daya alam itu sendiri adalah umumnya geografis lokasi. Lokasi spesifik di Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alam pertanian ini paling itu ada di Kalimantan dan karakteristik masyarakat. Kalau contoh mata pencarian utama masyarakat di sekitar lokasi sumber daya alam pertanian itu adalah petani. Data geografis. Bagaimana kondisi geografis di negara sendiri mempengaruhi hal tersebut? Dari kondisi sumber daya alam pertanian saat ini, kenapa? Karena jika tanahnya subur, kondisi iklim yang bagus akan menghasilkan sumber daya alam pertanian yang bermanfaat. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam pertanian. Contohnya adalah sumber daya alam pertanian jenis tanaman petani. Kayu diolah agar menghasilkan beras sehingga menjadi makanan pokok. Dampak positif dari pemanfaatan sumber daya alam pertanian bagi daerah dan nasional adalah menjadi sumber pasokan. Dampak negatif lingkungan, sosial, ekonomi yang timbul akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dapat meningkatkan tanah dan hidup. Konsep pemanfaatan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan adalah maksudnya kita selalu memanfaatkan lahan tersebut dengan baik agar lahan pertanian ini bisa dimanfaatkan terus-menerus tanpa merusak kualitas. Untuk mendapat tambahan misalnya revitalisasi. Solusi untuk mencegah konflik sosial dan memberdayakan masyarakat. Misalkan pelatihan keterampilan dan pembagian keuntungan yang adil. Solusi ekonomi agar sumber daya alam tetap memberi manfaat ekonomi yang beragam dan boleh menyalahgunakan sumber daya alam. Tanpa merusak kualitas kehidupan, kita harus mengembangkan reaksi terbarukan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, Ana sebagai Maria Raden dari kelompok 2. Ana ingin bertanya, kalau misalkan kita memakai tanah yang tandus untuk pertanian, apakah ada efek samping lainnya dari
hasil panen itu? Tentu ada, karena tanaman itu dia membutuhkan mineral yang baik untuk dia menghasilkan hasil panen yang bagus. Karena yang bagus itu kan terkenal dengan mineralnya yang tidak ada karena yang rusak. Jadi dia tidak bisa untuk menanam tanaman. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok terakhir untuk memberikan hasil dari presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo bisa jawabnya. Materi agar bisa dipakai dalam jangka panjang yaitu ditambahkan pembangunan yang berkelanjutan. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang sangat bagus dari teman-teman kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk meningkatkan semangat kita lagi, kita tepuk semangat lagi, oke? Oke, tepuk semangat. Oke, dari presentasi tadi yang sangat bagus, sini akan memperdalam lagi tentang materi apa itu sumber daya alam tadi. Dari sumber daya alam itu terdapat dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat Diperbarui. Apa itu tadi dapat diperbarui? Contohnya hutan. Bagaimana memperbaruinya? Bisa dengan Sasi. apa tadi bisa sih? Penghijauan atau penanaman kembali. Setelah itu ada yang kedua namanya Laut. laut. Bagaimana? Dengan menjaga lingkungan laut yang sehat agar ikan-ikan atau karang bisa tumbuh dengan baik. Yang tidak dapat diperbarui apa contohnya? Mineral, tambang, energi fosil. Ya, ini contoh dari energi yang tidak dapat diperbarui. Ini teman-teman bisa lihat dari ini dampak dari pertambangan sumber daya alam tambang. Dia masuk ke dalam perut bumi, mengambil inti bumi. Apa yang diambilnya? Bisa berupa batu bara. Ada apa lagi? Bisa berupa emas di dalamnya. Ini pertambangan ini di sekitar kita sudah banyak. Bisa, contohnya di dekat kita ini ada namanya pertambangan PT. Di situ, beginilah bentuknya. Kalau sudah habis sumber daya alam yang ada di sini, maka apa? Ini tidak bisa ditutup lagi, susah menutupnya. Akhirnya pihak PT membiarkan hujan masuk dalam sini. Akhirnya menjadi danau, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wisata. Itu manfaatnya ini. Atau penghijauan kembali. Bagaimana penghijauan kembali? Penghijauan kembali ini agak sulit ya, karena kalau dari dalam bumi ada batuan, ada tanah yang lumpur dan lain-lainnya, itu agak sulit untuk melakukan penghijauan kembali. Dan perlu waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Apalagi sumber daya alam yang terbaru apa pertama tadi? Contohnya hutan. Apa potensinya? Kayu jati, meranti, dan kayu apa? Rotan. Sabu. Itu kembali di sekeliling kita nih ada apa? Ada perkebunan industri. Apa itu? Ada namanya hutan karet. Ada lagi apa namanya sekeliling ini? Ada sawit dan lain-lainnya. Itu masuk dari sumber daya alam hutan. Di mana lokasinya terbesar? Yaitu ada di Kalimantan. Ada apa lagi? Ada yang ada di Papua dan ada di Sumatera. Itu di lingkungan kita saat ini tinggal. Apa manfaatnya? Seperti kayu tadi, kayu jati bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Bangunan apa? Bangunan rumah, atau gedung-gedung, atau kafe. Bisa menjadi apa lagi? Sebagai menjadi kertas. Dan sebagian masyarakat kita masih mempercayai bahwa pohon-pohon itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan misalnya kayu-kayu itu yang dihasilkan, contohnya kayu manis itu mungkin sama masyarakat bisa digunakan sebagai obat dan lain-lain. Dan apa lagi? Bisa dimanfaatkan sebagai ekowisata. Bagaimana masyarakat membuka jasa, misalnya
dia buka hiking dari lingkungan itu atau lari lintas alam, mana dia masuk ke hutan, lari dan keluar lagi dan finish di lokasi tertentu. Itu. Masih ada lagi sumber daya alam baru apa lagi? Laut, pesisir. Apa potensi utamanya? Ikan, energi obat, bagaimana lokasi utamanya? Lokasi terutama banyak di bagian Indonesia bagian timur, di mana yang airannya itu lebih banyak daripada daratannya. Seperti apa? Di perairan Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh pesisir di Indonesia. Apa manfaat lantai bagi masyarakat sekitarnya? Bisa dari tanah, dari bahan pakannya berupa apa? Ikan yang ada di laut itu diambil dan disebarkan, distribusikan ke masyarakat yang tidak memiliki laut. Apa lagi? Pertanian tadi dibahas. Data ini apa? Lahannya menjadi subur. Komoditasnya apa? Bisa berupa padi, kopi, dan apa-apanya. Lokasi utama di mana? Itu di Jawa, berupa padi, Sumatera, dan Kalimantan juga banyak, Sulawesi. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya sebagai bahan pangan, bisa mengekspor dan menambah devisa negara. Contohnya apa yang diekspor? Misalnya nih, teman-teman sekitar kita nih ada memiliki sawah, maka sawah itu yang akan dipanen, dibuat menjadi beras dan diekspor ke negara tetangga. Dan dari hasil itu negara kita akan mendapat apa? Mendapat namanya devisa negara atau penghasil penambah negara. Apa lagi bisa diekspor berupa minyak kelapa itu, contohnya bisa dimanfaatkan atau buah kelapa bisa diekspor ke luar negeri dan mendapatkan devisa dari hasil ekspor tersebut. Satu apa lagi? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih contohnya? Ada pertambangan nikel, ada boksit, ada tembaga, emas, timah, batu bara, dan lain-lainnya. Dan banyak kan lokasi dari utama dari mineral tambang ini itu berada di Kalimantan. Kalimantan ini sangat banyak lagi pertambangannya. Ya apa itu utamanya? Pertambangan batu bara yang banyak di sana yang mengekspos dari hutan untuk mengambil batu bara yang ada dalam perut bumi. Itu salah satunya. Di mana lokasinya lagi? Di Sulawesi, di Maluku. Itu apa? Komoditas utamanya apa? Yaitu nikel. Karena banyak nikel di situ, maka pertambangan itu banyak di sana. Apa di lain ada? Di daerah lain pun juga ada. Contohnya apa? Seperti di Papua, yaitu ada tambang emas yang terbesar di dunia. Apa namanya? PT Freeport Indonesia. Itu merupakan penghasil emas terbesar di dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ini cukup bangga dari pertambangan tersebut. Apa yang dihasilkan? Ada emas, ada tambang, dan banyak lainnya. Terus apa lagi? Di daerah lainnya, di Sumatera ada apa? Agak itu ada timah. Di sekitar sini ada apa? Di daerah sana itu, Tebu sana itu ada namanya batu bara juga dan banyak PT-PT di dalamnya. Dan di daerah mana lagi? Daerah Sorolangun itu juga terdapat banyak PT apa? PT batu bara yang ada. Jadi Jambi ini juga banyak juga PT-PT lainnya yang mengelola sumber daya mineral dan tambang. Apa pemanfaatannya? Sebagai bahan baku industri, sebagai energi, perhiasan tadi seperti emas, cincin dan lain-lainnya. Nah ini gambar dari penambangannya. Kalau sudah dimanfaatkan lagi, maka timbullah perairan di sini karena hujan tersebut. Oke? Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada? Sudah mengerti? Sudah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan melanjutkan ke materi depan, itu adalah sumber daya manusia. Yaitu Bapak akan memberi tugas untuk kalian. Boleh? Yaitu
tugas pertama itu boleh kalian mencatat apa itu sumber daya manusia. Dan apa hubungannya nih materi kita besok, yaitu sumber daya manusia dengan sumber daya alam ini. Mungkin teman-teman bisa mencarinya. Oke, dari materi yang sudah kita bahas lagi dan presentasi dari teman-teman ini, kesimpulan apa yang kita dapatkan? Ada sumber daya Dapat diperbarui. Apa contoh yang tidak dapat diperbarui? Laut dan pertanian. Yang tidak dapat diperbarui? Oke. Apa lagi? Sumber daya diperbarui ada berupa hutan. Apa aja hutannya? Bisa hutan tanaman industri dan tanaman lainnya. Atau yang hutan ini yang salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia. Di mana hutan terbesar? Ada di Oke. Dari hutan ini banyak flora dan fauna. Itu dari sumber daya kehutanan. Oke. Untuk materi besok kita akan membahas apa? sumber daya manusia. Dan bagaimana sumber daya manusia berhubungan dengan materi kita sekarang, yaitu sumber daya Alam. Ada lagi? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Jika tidak ada, ingat tugasnya ya. Yaitu apa namanya? Apa itu? Sumber daya manusia Dan hubungannya? dengan sumber daya alam. Oke. Mungkin segitu saja materi kita hari ini. Kita ucapkan adalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari saya. Marilah kita berdoa bersama. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.